Faidatul Ajrah NIM 24. Hai, aku Wening dengan NIM 26. Halo guys, kenalin, aku Daparayana Lansyah dari kelompok 3 dengan NIM 230405300330. Hai, aku Alvina dengan NIM 8. Halo, namaku Aura dengan NIM 81. Masjid Agung Demak merupakan salah satu masjid tertua di Indonesia yang memiliki nilai sejarah tinggi dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Lokasinya berada di Kampung Kauman, Kelurahan Bintorok, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Masjid Agung Demak dianggap sebagai tempat bersejarah penyebaran Islam di Indonesia dengan bukti kemegahan Kesultanan Demak Bintorok. Karena pada masa Wali Songo, masjid ini menjadi pusat ibadah, tempat berdiskusi tentang penyebaran agama Islam, dan pengajaran ilmu-ilmu Islam kepada penduduk sekitar. Masjid Agung Demak merupakan peninggalan penting dari Kerajaan Demak. Kerajaan Islam pertama di Jawa setelah runtuhnya Majapahit yang menjadi saksi sejarah transisi budaya dan agama di Jawa dari Hindu-Buddha ke Islam. Lambang Kesultanan Demak adalah Masjid Agung Demak yang dibangun pada abad ke-15 atau 1466 Masehi oleh Raden Patah dengan bantuan Wali Songo, di mana Sunan Kalijaga menjadi arsitek utamanya dibantu oleh Pangeran Sepat. Berdasarkan berbagai sumber sejarah termasuk manuskrip Giri, manuskrip Gresik, dan Babat Demak, kisah awal berdirinya masjid ini bermula sebelum Raden Patah diangkat menjadi sultan. Saat itu, wilayah Demak masih berupa rawa-rawa. Raden Patah atas perintah Sunan Ampel diperintahkan untuk mencari tempat yang ditandai dengan adanya rumput gelagah yang jika diremas mengeluarkan aroma harum. Daerah tersebut kemudian dikenal dengan nama Gelagah Wangi. Di tempat ini, Raden Patah memulai dakwahnya dengan mendirikan sebuah padepokan. Seiring bertambahnya orang yang datang untuk menimba ilmu, maka muncul kebutuhan akan tempat terutama untuk ibadah mahdah seperti sholat Jumat, dan didirikanlah Masjid Agung Demak. Pendirian masjid tidak terlalu jauh dari Keraton Demak yang masih belum ditemukan sampai saat ini. Namun diperkirakan lokasi keraton sekarang berada di sebelah timur alun-alun kota Demak. Masjid Agung Demak terdiri atas 3 bagian utama, yaitu yang pertama, ada ruang induk, yang dimana ruang induk ini merupakan sebuah ruang sholat utama yang ditandai dengan denah bujur sangkar. Ruang induk ini memiliki beberapa bagian di antaranya. Yang pertama ada 4 soko guru, berfungsi sebagai penyangga utama bangunan serta simbol arsitektur tradisional Jawa. Pada saka guru, terdapat ukiran yang masih menampakkan corak ukiran gaya Hindu. 4 saka guru tersebut terdiri atas saka Sunan Ampel yang berada di kanan depan, Sunan Kalijaga atau Soko Tatal berada di kiri depan, Sunan Bonang berada di belakang kanan, dan Sunan Gunung Jati berada di belakang kiri. Yang kedua ada pintu bledek. Pintu utama dibuat oleh Ki Ageng Selok dengan menggabungkan kebudayaan Majapahit atau stupa dan Cina dalam tulisan Condro Sengkolo yang memaknai Snogo Mulat Saliro Wani, yang berarti tahun 1388 Saka, yang tergambar di ukiran kepala naga sebagai tahun dibangunnya masjid. Dikenal dengan lawang bledek. Dalam legendanya, bledek adalah representasi dari hawa nafsu dan angkara murka
yang dimiliki setiap orang. Ki Ageng Selo menyampaikan pesannya melalui ukiran di pintu utama masjid, supaya orang yang ingin beribadah dapat menaklukkan hawa nafsu dan angkara murka mereka terlebih dahulu. Motif utamanya kepala naga dengan mulut terbuka yang menonjol dan mengeluarkan api yang menyala. Yang ketiga ada atap tajuk bertumpuk tiga, merupakan bentuk akulturasi dengan budaya Hindu karena menyerupai punden berundak. Ruangan ibadah berada di bagian bawah atap Masjid Agung Demak. Tajuk kedua lebih kecil dan memiliki kemiringan yang lebih tegak, sedangkan tajuk paling atas memiliki kemiringan yang lebih runcing. Yang keempat ada mihrab. Mihrab merupakan ceruk kecil sebagai tempat pengimaman. Pada mihrab terdapat bentuk kura-kura atau bulus yang di dalamnya ada tulisan bermakna filosofis dengan tahun pembangunan masjid, yaitu 1400 Saka. Yang kelima ada maksurah. Maksurah merupakan bangunan kecil dalam masjid pada saf paling depan. Maksurah ini diperuntukkan khusus untuk sultan berhalawat, berdoa, ataupun sholat. Dan yang keenam ada porselen di dinding masjid. Masjid Agung Demak dihiasi dengan 65 buah porselen yang indah. Sebagian besar porselen hias memiliki bentuk dasar medalion, pola anyam, kupu-kupu, dan bentuk lain yang menunjukkan tradisi seni hias Tiongkok. Sejarah menyatakan bahwa piring-piring keramik tersebut diberikan oleh Putri Champa dinasti Ming pada abad ke-14. Pawestren adalah bangunan yang dibangun pada tahun 1866 pada masa Arya Purbaningrat. Bangunan ini dibuat khusus untuk tempat sholat jamaah wanita yang terletak pada sisi selatan ruang induk. Serambi atau yang bisa disebut dengan pendopo adalah ruang terbuka berbentuk limas dengan 8 saka gaya Majapahit yang berfungsi sebagai tempat sholat, mengaji, dan musyawarah. 8 saka gaya Majapahit dahulu merupakan harta rampasan perang hasil kemenangan Raden Patah melawan Gerindra Wardana. Susunan kayu penyangga atau yang bisa disebut dengan soko dibangun menggunakan teknik pembuatan jung atau kapal yang khas dinasti Ming. Dalam kompleks Masjid Agung Demak juga terdapat museum yang di dalamnya terdapat soko guru yang asli, Al-Quran terdahulu yang ditulis tangan, gentong, bekas atap masjid, beduk yang asli, pintu bledek yang asli, pintu makam yang asli, replika masjid, dan lain-lain. Sehingga dengan adanya museum tersebut, benda-benda peninggalan dari Masjid Agung Demak yang asli dapat terawat dan bisa dijadikan sebagai sumber sejarah untuk pengetahuan. Dari atas, sebagian kita taruh sini agar bisa menjadi bukti bahwa Soko Tatal itu real adanya. Seperti ini contoh. Jadi segini-segini. Kemudian sebelahnya ini sirap. Sirap istilah Jawa itu genting yang terbuat dari kayu jati. Kenapa sirap? Seperti tadi, kalau bulus itu krotoboso, maka sirap juga sama krotoboso. Nek bulus yang lebih halus, tapi nek sirap siji kang tumrap. Jadi maka sirap itu tumrap satu. Tapi tumpangnya kan seperti ini. Dengan dua santainya di sini. Kenapa di bawahnya tidak ada santai? Itu ada filosofinya. Kenapa? Siji tumrap, akidah kita tertanam dalam hati ini dikuati dengan dua sampai apa? Syahadatain, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Dalam makam Masjid Agung Demak terdapat makam kasepuhan dan makam kaneman. Makam kasepuhan terdiri dari makam Raden Fatah, Raden Pati Unus, dan istri Raden Fatah beserta keluarganya. Sementara makam kaneman meliputi makam Sultan Trenggono, Sultan Prawoto, dan beberapa ahli warisnya. Jika diamati, beberapa nisan dalam makam tersebut berukuran sangat panjang. Hal itu dikarenakan karena beberapa alasan. Yang pertama, karena pangkat dan jabatannya.
yang kedua karena keilmuannya, dan yang ketiga adalah karena perjuangan di tanah Jawa yang masih panjang. Sekian dari kelompok kami. See you.